Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Budi Kurniawan di mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, saya ingin memberi semacam overview apa saja yang sudah kita pelajari selama beberapa pertemuan ini. Ya, yang pertama, kalau kita lihat dari pendekatan teori misalnya, ya teori pembangunan itu teori pembangunan ekonomi politik pembangunan itu bisa dibagi dua ekstrim ya, itu teori yang berangkat dari pemikiran-pemikiran ekonomik yang percaya terhadap mekanisme pasar ya, market. Yang kedua adalah percaya pada mekanisme state intervention ya. Intinya dua-dua ini adalah untuk menciptakan yang kita sebut dengan istilah welfare ya, kesejahteraan. Teori market atau yang percaya pada mekanisme pasar mungkin yang pertama, yang paling awal adalah teorinya Adam Smith ya, yang mekanisme pasar adalah mekanisme invisible, adalah mekanisme yang paling efektif untuk menciptakan yang kita sebut dengan istilah welfare tadi ya. Lalu ada teorinya David Ricardo ya. David Ricardo dikenal dengan teori comparative advantage ya, dan juga yang menganjurkan tentang negara untuk melakukan spesialisasi ya, lalu melakukan pasar bebas, free market. Kita udah dijelaskan secara detail beberapa minggu yang lalu tentang apa saja teori-teori yang dijelaskan oleh Ricardo dan kenapa dia mendukung free market atau perdagangan bebas. Ada juga Jean Baptiste ya. Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran ini ya, pemikiran klasik ini. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang Milton Friedman ya, Hayek dan kawan-kawan ya. Tapi kita masuk ke yang klasik dulu ya, yang mengatakan bahwa konsumsi itu equal dengan income ya. Jadi apa yang kita konsumsi yaitu adalah equal dengan income. Demand can create its own supply. Jadi demand itu bisa menciptakan supply-nya sendiri. Lalu kita juga belajar tentang teori neoliberalisme secara lebih sedikit sebenarnya ya. Karena kita jurusan pemerintahan, maka saya mengambil tentang teori good governance ya. Sebenarnya good governance itu teori yang berkembang pada pasca tahun 1980-an lah ya. Nah, artinya di sini ada jeda yang cukup lama ya, jarak antara teori klasik dan teori neoklasik dan teori neoliberal. Mungkin kita lihat ada tahun 1930 yang jadi jedanya ya. 1930 itu adalah dimana terjadi depresi besar atau Great Depression ya di Eropa dan di Amerika, yang kemudian membuat teori kapitalisme klasik atau teori neoklasik itu ditolak atau direvisi dengan teori yang kita kenal dengan teori state intervention. Jadi setelah Malaysia ya, setelah depresi besar di sini ya, terjadi antitesis yaitu teori state intervention. Mungkin kita ambil misalnya Keynesian ya, teorinya Keynesian ya, yang percaya bahwa mekanisme pasar adalah mekanisme pasar itu tidak akan menciptakan apa yang kita kenal istilah full employment ya, sehingga negara butuh intervensi dengan kebijakan fiskalnya atau kebijakan keuangan negaranya ya. Sebenarnya ini teori yang lebih tepat dipelajari di mata kuliah fiskal, terutama fiskal mata kuliah politik keuangan negara, tapi saya ngasih overview saja Keynesian ya. Lalu kita kenal dengan istilah teori developmental state ya, teori yang menekankan pada peran negara untuk menciptakan industrialisasi terutama di mana di Asia ya. Nah, ini yang kita pelajari selama ini ya. Kalau teori developmental state ini dimulai teori Keynesian ini, kita bisa ambil waktu dia menjadi
ideologi yang dominan pasca perang ya, pasca perang dunia kedua ya, sampai berakhir pada tahun 80-an ya, ketika terjadi apa yang kita kenal dengan istilah gelombang neoliberalisme yang dikenal dengan istilah Reaganomics ya, dari Presiden Reagan dan Thatcherism. Nah, ini yang kemudian menghasilkan konsep yang kita kenal dengan istilah good governance tadi. Jadi reformasi birokrasi dan macam-macam itu adalah berangkat dari pengalaman atau traumatik terhadap intervensi negara yang berlebihan pada era tahun 60-an atau pasca perang dunia kedua ya, sampai tahun 80-an ketika neoliberal kembali bangkit ya. Bukan kembali ya, dia merevisi, dia sebenarnya bentuknya secara teoretik dia kembali ke mekanisme pasar, tapi dia merevisi juga beberapa hal yang ada di teori-teori klasiknya Adam Smith dan Ricardo. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah inilah overview-nya ya, bahwa teori itu ada dibagi dua, market dan state, mencapai kita sebut dengan istilah welfare tadi ya. Ada yang market, ada yang through state ya. Adam Smith, Ricardo, Batiste ya, lalu ada neoliberalisme ya, lalu ada teori Keynesians ya, yang teori developmental state atau yang dikenal dengan istilah, ada juga istilah ODC state ya, ODC state ya. Chalmers Johnson itu bahasa ODC ya, negara ODC, saya tulisannya jelek deh, ODC ya. Nah, situlah overview yang kita sudah pelajari selama ini ya. Nah, pada sisi yang lain ya, sebenarnya ada teori yang atau kita sebut istilah teori pendekatan approach ya, alternative approach ya. Itu pendekatan alternatif di luar teori-teori yang berkembang di literatur ya, terutama antara pendapat antara peran negara dan pasar yang mana yang dominan ya. Ada teori yang disebut istilah pendekatan alternatif. Nah, ini berangkat dari pemikiran klasik pemikiran alternatif juga, seperti misalnya Marxisme ya. Marxisme biasanya mahasiswa senang nih pemikiran Marxisme ini. Lalu ada teori-teori misalnya teori postmodernisme ya. Posmo yang kemudian dikenal dengan juga istilah, ada spesifik orang menyebut istilah pecahan dari, mungkin kita cabang dari postmodernisme itu post kolonial ya, analisa postkolonialisme ya. Intinya pada secara epistemologi dua pendekatan ini yang mempengaruhi pendekatan alternatif ya. Lalu berangkat dari ini kemudian ada teori yang disebut istilah post development ya. Dan ini teori yang alternatif dari teori-teori yang berkembang di teori-teori textbook barat yang berdebat tentang peran negara dan peran pasar ya. Tokoh-tokoh post development itu siapa aja? Yang pertama Arturo Escobar ya. Umumnya ada tokoh-tokoh dari negara Amerika Latin ya. Ada James Ferguson ya. Ada juga Wolfgang Sachs ya. Wolfgang Sachs ini Jerman ya. Wolfgang Sachs. Apa sih ide dari mereka yang utamanya adalah ya, mereka percaya bahwa namanya post development itu adalah yang disebut istilah Western hegemony ya. Jadi teori pembangunan yang selama ini berkembang untuk mereka itu tidak kontekstual dengan konteks negara-negara di timur ya. Karena ini mereka menggunakan istilah Western hegemony di sini ya. Jadi mereka mengistilahkan bahwa konteks Western teori atau Western hegemony ini adalah pengalaman empiris dari negara-negara Eropa, dan ini tidak kontekstual di konteks negara timur seperti di Asia dan di Afrika ya. Sehingga
teori ini tidak bisa diterapkan di negara-negara yang berbeda dengan secara sosiologis dan antropologis dengan negara-negara di Afrika dan di Asia. Kita ambil contoh misalnya yang paling riset-riset yang paling banyak dilakukan oleh biasanya oleh para antropolog ya, antropolog di banyak negara. Ya, saya ambil contoh beberapa antropolog mengkaji tentang proyek pembangunan, misalnya dalam teori Barat, misalnya teori pembangunan yang kita kenal ya, bahwa pertanian itu harus menuju industrialisasi ya. Kalau kita ingin jadi negara yang maju, maka pertaniannya harus meninggalkan dari pertanian yang tradisional menuju pertanian yang industrialisasi ya. Industrialisasi ini dalam perspektif Barat adalah, pertama adalah penyediaan infrastruktur ya, infrastruktur yang besar seperti misalnya bendungan ya, bendungan dan mesin. Tapi yang paling jadi concern orang di pendekatan post developmental adalah bagaimana Barat itu mendoktrin bahwa jika ingin maju maka tinggalkan pertanian tradisional lalu menuju ke pertanian yang sifatnya modern ya. Misalnya bendungan. Nah, bendungan ini di banyak negara di Afrika justru membuat pertama kerusakan pada ekosistem air ya. Ekosistem air ya. Air menjadi berkurang karena air di bendung ya. Efeknya luar biasa kepada kualitas sumber daya air. Nah, untuk itulah kemudian perlu ada tapi ekosistem air inilah yang kemudian menjadi rusak gara-gara disebabkan oleh pembangunan bendungan itu.